Oke, selamat siang, pagi maupun malam. Kami dari kelompok 2 akan membawa presentasi mengenai etiket dalam bermasyarakat untuk sebuah materi MKU Pancasila Universitas Machung. Tanpa berbasa-basi, kita akan masuk pada slide berikutnya. Pertama, mengenai kelompok kami, ada Joel Gemananta Lawajo saya sendiri, lalu Nathanael Ferdinand, lalu ada Adam, ada Aaron, ada Benedictus Marcelo, dan juga ada Yudhistira. Lalu berikutnya, kita masuk kepada pendahuluan. Jadi kita semua tahu bahwa komunikasi, inti komunikasi atau dalam interaksi manusia itu, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional, kita berbicara, mendengarkan, dan juga menanggapi orang, itu sudah sangat mencerminkan bagaimana kepribadian kita. Namun, itu juga dapat menentukan bagaimana kualitas hubungan yang terjalin antara kita dan lawan bicara kita. Dan pada era globalisasi saat ini, di dunia teknologi digital, kita tahu bahwa kemampuan berkomunikasi dengan etika dan sopan santun menjadi sangat penting. Dan etika atau etiket berkomunikasi mencakup prinsip-prinsip dasar yang dimana kita menghormati pendapat orang lain, menggunakan bahasa yang sopan, berpenampilan yang sopan sesuai kondisi kita berbicara atau tempat kita. Lalu kita juga perlu memahami konteks dan budaya dasar dengan lawan bicara kita maupun kita sendiri. Dan selain itu, menerapkan etiket berkomunikasi dapat mencegah kesalahpahaman. Hal ini sangat-sangat membantu kita untuk menciptakan suasana yang nyaman dan juga memperkuat hubungan, walaupun komunikasi itu dilakukan secara online maupun secara langsung sekalipun. Oke, kita masuk kepada berikutnya. Latar belakang, silakan, Nathan. Yang kedua adalah tentang latar belakang. Ini adalah membahas tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pendidikan. Tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua ataupun cara berkomunikasi dengan teman-teman yang sebaya. Itu juga harus diperhatikan karena merupakan salah satu dasar paling penting dalam etika berkomunikasi. Selanjutnya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Kelompok kami menggunakan metode penelitian yang berupa pendekatan, yaitu wawancara untuk memahami pandangan dan pengalaman masyarakat. Informan yang dipilih itu dipilih secara selektif agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, perbedaan utama etika dan etiket. Etika bersifat universal, berlaku dalam berbagai budaya dan masyarakat. Etika diterima secara luas dan mengatur tindakan manusia berdasarkan nilai moral. Contohnya dalam menghormati hak orang lain dan melarang perbuatan-perbuatan curang atau yang merugikan orang lain. Selanjutnya, ada juga etiket, yaitu lebih terikat pada norma sosial yang ada dalam suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Etiket mengatur bagaimana seseorang harus bertindak di hadapan orang lain dalam situasi tertentu. Contohnya, mengucapkan salam sebelum berbicara atau makan dengan tangan kanan di Indonesia. Ada juga contoh perbandingannya, yaitu etika dalam banyak budaya, mencuri adalah tindakan yang tidak dapat diterima karena dianggap melanggar norma moral dasar. Sedangkan etiket dalam beberapa budaya, berbicara dengan suara yang keras di ruangan publik dianggap kurang sopan meskipun tidak ada hukum yang melarangnya. Selanjutnya,
Berikutnya adalah etika dalam komunikasi akademik, di mana yang dimaksud adalah sikap dalam komunikasi langsung di dunia akademik melibatkan kesopanan, saling menghormati, dan kejujuran saat berinteraksi antara mahasiswa dan dosen, di mana kita tuh harus melanjutkan sebagai sikap kesopanan dan saling menghormati, dan juga harus jujur. Jujur tuh nggak selalu terus-terusan jujur, nggak, maksudnya selalu berkata apa adanya gitu. Yang mana hal ini juga sesuai dalam halaman 7 Jurnal Penyertaan Etika bagi Masyarakat Akademik di Dunia Pendidikan Tinggi. Saya ulangin lagi, untuk yang pertama itu ada komunikasi langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Ini berbasis nilai Pancasila, seperti yang ada di sila kedua kan ada yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kata beradab itu dapat kita terapkan dalam komunikasi langsung dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Di mana ini juga mencerminkan sikap hormat, santun, dan menjunjung nilai kemanusiaan serta keadilan, yang di mana ini juga dikutip dari halaman 503 Jurnal Pancasila sebagai sistem etik dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah komunikasi tidak langsung di era digital. Meskipun era digital sekarang sedang tren itu, tapi kita juga tidak boleh melupakan komunikasi kita yang harus tahu tempat atau lawan bicara kita. Sehingga etika komunikasi di media juga menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang baik, menghargai privasi, serta menghindari provokasi atau penyebaran informasi palsu. Nah, sekali lagi kita juga harus mengetahui siapa lawan bicara kita juga tidak boleh berbicara mengenai hal sensitif dan lain sebagainya. Yang mana ini dikutip dalam halaman 217 Jurnal Prinsip dan Etika Komunikasi dalam Penggunaan Media Baru. Berikutnya. Selanjutnya adalah sikap berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan hasil wawancara. Yang pertama dari masyarakat umum, di mana menurut beliau sikap berkomunikasi langsung yang baik melibatkan penggunaan bahasa sopan, penampilan pantas sesuai norma masyarakat, dan sikap ramah serta aktif dalam membangun hubungan sosial. Jadi maksud bahasa sopan itu adalah ketika kita berbicara dengan orang lebih tua, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih sedikit formal. Apalagi kalau misalnya kita di bidang akademik yang menuntut kita untuk bisa lebih formal lagi dalam berbicara. Dan juga penampilan itu menyesuaikan dengan lingkungan. Kemudian berikutnya adalah menurut Lause atau pengajar sebagai dosen yang mengajarkan kita bahasa Mandarin di semester 1 dan semester 2, beliau mengatakan bahwa etika komunikasi langsung di lingkungan akademik menekankan penggunaan bahasa formal, penampilan rapi, sesuai konteks, dan menunjukkan rasa hormat sebagai wujud profesionalisme serta persiapan menghadapi dunia kerja. Seperti yang saya contohkan, saya berbicara dengan dosen itu saya menggunakan kata saya dan merujuk kata dia dengan dosen itu menggunakan kata beliau. Itu sudah menerapkan contoh etika komunikasi langsung di lingkungan akademik. Terakhir, menurut guru BK saya, yaitu Bapak Bambang Eko Wahyono, beliau menyebutkan bahwa generasi Z perlu meningkatkan etika komunikasi dengan mendengarkan aktif, memulai percakapan dengan salam, dan menyampaikan pesan secara jelas serta tidak bertele-tele baik dalam komunikasi langsung maupun tidak langsung. Sehingga meskipun kita melakukan komunikasi tidak langsung seperti contohnya di sosial media dan lain sebagainya, tetapi kita tetap memerlukan untuk menerapkan komunikasi yang baik dan sopan terhadap lawan bicara kita, dan sekali lagi tidak menyinggung soal yang sensitif. Jadi kita harus memperhatikan semua komunikasi kita dimanapun, baik langsung maupun tidak langsung. Berikutnya. Selain dari beretiket komunikasi, etiket penampilan yang baik itu juga tidak kalah penting. Karena untuk etiket berpenampilan yang baik ini, saya akan menyampaikan dari wawancara. Wawancara ini berdasarkan dari Bapak Lukman HS selaku warga RT 12 RW 3 dan Lause Isadora selaku dosen bahasa Mandarin. Yang pertama kita sampaikan dulu dari Bapak Lukman HS ini, yang mengungkapkan bahwa untuk penampilan yang baik itu kita harus menggunakan pakaian sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan kondisi ini tuh misalnya ketika kita melakukan kerja bakti, kita bisa menggunakan pakaian yang santai. Namun meskipun pakaian santai, kita harus tetap rapi. Ataupun misal jika kita mengunjungi kantor atau misalnya kita mengunjungi ketua RT atau ketua RW, setidaknya kita harus menggunakan celana panjang, bersepatu, dan menggunakan baju berkerah. Lalu untuk dari Lause Isadora selaku dosen bahasa Mandarin, kita harus menghindari penggunaan pakaian yang tidak sopan. Pakaian yang tidak sopan ini itu misalnya kita menggunakan baju kaos, menggunakan celana pendek, menggunakan tanda jepit ke daerah kelas kampus. Karena di peraturan sendiri sudah dijelaskan bahwa untuk masuk ke kelas itu kita harus menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Setidaknya kita menggunakan hem dan celana panjang serta bersepatu tertutup. Berikutnya. Lalu untuk etiket penampilan yang baik ini saya mengambil dari Jurnal Pancasila sebagai sistem etik dalam kehidupan masyarakat. Sebenarnya dari jurnal ini dia mengungkapkan bahwa untuk
beretiket berpenampilan yang baik itu, yang pertama kita harus menggunakan pakaian yang tidak mencolok, karena pakaian yang tidak mencolok itu bisa mempengaruhi persepsi masyarakat bahwa orang ini mungkin memiliki sifat untuk mudah pamer. Lalu untuk yang kedua itu kita harus menghindari pakaian yang berbelakang, dimana kita tahu sendiri kalau untuk pakaian yang harus kita gunakan itu kita harus menggunakan pakaian yang nyaman, sehingga dalam hal untuk beraktivitas itu bisa dilaksanakan lancar. Nah, untuk yang ketiga, kita harus memastikan pakaian yang digunakan itu rapi. Kalau misalnya andaikan suatu kondisi kita tiba-tiba menjadi lusuh atau tidak rapi, kita usahakan untuk menepi atau mencari tempat untuk membenarkan pakaian kita agar rapi kembali, dan jangan melakukannya di area publik. Selanjutnya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan etika bersikap dalam masyarakat umum. Jadi materi ini saya mengambil dari hasil wawancara. Jadi yang pertama ada berkomunikasi dengan dosen dan teknik. Contohnya adalah yang pertama, menggunakan bahasa yang formal saat berbicara maupun ngirim pesan atau email. Dan yang kedua ada kebiasaan berpakaian di kampus. Adalah persiapan menghadapi dunia kerja di mana penilaian sering berdasarkan penampilan. Kemudian ada berkomunikasi dengan teman sebaya. Komunikasi dengan teman sebaya harus saling menghormati, meskipun usianya sebaya, kita harus menghindari kata-kata kasar yang bisa menyinggung teman kita itu sendiri. Dan yang kedua ada bersikaplah ramah dengan teman sebaya dan dapat mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik tempat tinggal maupun tempat tinggal sekitar. Next. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam kesimpulan dari semua hasil wawancara dan juga semua hasil pengumpulan materi dalam jurnal yang kita dapatkan. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa etikat dalam berkomunikasi dalam masyarakat umum menjadi suatu kewajiban yang semestinya dimengerti masyarakat pada umumnya. Mulai dari bagaimana sikap kita, bagaimana penampilan kita, bagaimana sopan santun yang ada di tempat tersebut, semuanya menjadi satu kesatuan penting dalam berkomunikasi langsung maupun tidak langsung dalam masyarakat umum. Lalu, itu juga dikarenakan komunikasi menjadi cara utama dalam interaksi yang dapat menggambarkan pribadi dan bisa sangat sensitif atau berbahaya bila terjadi kesalahpahaman dalam interaksi tersebut. Seperti yang telah saya bacakan barusan, etika dalam berkomunikasi perlu selalu kita jaga dan kita ingat selalu bagaimana sopan santunnya, bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi atau lawan bicara kita, semuanya harus diperhatikan karena bagaimanapun bila terjadi kesalahan itu akan sangat-sangat berbahaya karena itu sangat-sangat sensitif. Apalagi berhubungan dengan orang-orang yang mungkin belum kita kenal sama sekali atau tidak terlalu kita kenal. Sekian dari kami. Kami kelompok 2 ingin menunjukkan berikut adalah beberapa yang telah kami wawancara mulai dari warga RT dan juga ada guru atau dosen dan juga guru BK di dalam SMAN. Oke, berikut juga disertai dengan daftar isi wawancara dengan ketiga pihak sebelumnya yaitu dosen, guru BK dan juga salah satu warga. Dan di sebelah kanan terdapat link jurnal yang berisi jurnal-jurnal yang kami dapatkan. Oke, sekian dari kami, kelompok 2. Terima kasih. Sampai jumpa.